Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian rutin hadis Arba'in Nawawi ini, mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmatnya, karunia-Nya, anugerahnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain itu juga ini merupakan upaya kita, usaha kita memperbanyak kebaikan, keberkahan untuk diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sekeliling kita. Ada seorang ulama berkata, kalau tidak salah namanya Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, Allah akan selalu menjaga anak-anak daripada orang yang soleh. Tidak hanya anaknya, tetapi cucunya, orang-orang sekitarnya, bahkan masyarakatnya, sebab orang soleh. Jadi yang soleh satu, tetapi keberkahannya, manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Tidak hanya anaknya, tidak hanya cucunya, tetapi orang-orang sekitarnya. Maka penting bagi kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan itu, karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, orang lain pun ikut merasakannya. Ada seorang ulama tabi'in namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Ada yang mengatakan Sa'id Ibnul Musayyab. Saya itu kalau sholat, kata beliau, selalu ingat anak saya. Kalau sholat ya, saya berupaya mengingat anak saya. Tentu dalam doa-doanya disebut anaknya, diingat anaknya. Dan saya semakin memperbanyak sholat saya berharap, kata beliau, dengan memperbanyak sholat saya ini, anak saya dapat berkahnya, kecipratan berkahnya. Makanya ada satu qaul, salahul aba sababun li salahil abna, gitu ya. Baiknya orang tua itu menjadi sebab baiknya anak, gitu. Jadi kalau anak kita mau baik, orang tuanya harus baik dulu, gitu. Mungkin Bapak pernah dengar ceritanya Nabi Khidir itu ya, dengan Nabi Musa dalam surat Al-Kahf itu. Wa ammal jidaru, ada yang hafal? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Jadi Nabi Khidir tidak memperbolehkan Nabi Musa untuk bertanya dalam 3 hal itu. Yang pertama, ketika Nabi Khidir membocorkan perahu. Yang kedua, membunuh anak kecil. Nah, yang ketiga, membetulkan rumah anak yatim itu. Nabi Musa dilarang bertanya.
Kenapa Nabi Khidir membetulkan rumah anak yatim ini? Kanzul lahuma, karena di dalam rumah itu ada harta terpendam, pembendaharaan yang banyak yang terpendam. Para ulama tafsir ada yang menyebutnya harta betulan, harta karun betulan gitu. Ada yang menyebutkan harta berupa ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menjaga melalui Nabi Khidir? Wa kana abuhuma sholihah, itu dalam ayat selanjutnya. Karena disebabkan orang tuanya dulu itu soleh gitu, Pak. Itu menurut ulama tafsir, anak yatim ini keturunan, ada yang menyebutkan ke-7, ke-8, ke-9 gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan perkataan Muhammad Ibnul Munkadir tadi itu, berkat atau sebab baiknya orang tua itu menjadikan Allah menjaga keturunannya sampai 7 keturunan gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan semangatnya Bapak ngaji begini nih, semangatnya Bapak jamaah begini, kemudian tadi ada infak, sedekah, memperbanyak baca Quran, zikir, itu menjadi sebab nanti anak-anak keturunan mendapat keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk hadis yang ke-36, karena saya dapat SMS, jangan lama-lama katanya, sampai syuruk aja. Betul apa tidak ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ya amin. Al-hadithu as-sadis wa thalathun ya. Hadis yang ke-36, an Abi Hurairah, dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Nama aslinya siapa Pak Abu Hurairah? Masih ingat? Abdurrahman bin Sakhr namanya, Al-Azdi Ad-Dausi. Beliau lebih dikenal nama kunyahnya. Kunyah itu ya abun, ummun, ibnun. Saya punya anak, nama anak saya Fawaz, dipanggil sama orang Abu Fawaz, bapaknya Fawaz, itu kunyah. Atau Fawaz dipanggil sama orang Ibnu Ali, anaknya Bapak Ali, itu kunyah. Tapi ada kunyah yang bentuknya julukan, lakob. Nah, seperti Abu Hurairah ini, kan nggak mungkin beliau punya anak kucing, Pak ya. Hurairah itu artinya kucing betina, kucing kecil betina. Itu kan ceritanya dulu ketika beliau ya sedang jalan-jalan gitu, menemukan kucing kecil. Nah, mulai dari situ beliau senang dengan kucing, dimasukkan ke pergelangan tangannya. Kalau begitu kata Nabi, mulai sekarang dipanggil Abu Hurairah atau Abu Hirrah gitu. Nah, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis. Ranking pertama Sayyidu Ashabi Suffah, beliau pimpinannya ahli Suffah ya. Jadi Nabi kalau ingin bertanya keadaan sahabat yang lain, cukup bertanya kepada Sayyiduna Abu Hurairah. Jadi beliau datang kepada Nabi tidak membawa apa-apa selain dirinya sendiri. Banyak orang muhajirin itu yang datang kepada Nabi tidak tertampung di perumahan Ansor, orang-orang Madinah.
bahkan tidak memiliki saudara. Kemudian ditempatkan oleh Nabi di emperan Masjid Madinah, dikenal dengan As-Suffah. Orang-orangnya disebut dengan Ahlus Suffah atau Ashabus Suffah. Itu fluktuatif, kadang 70 orang, kadang sampai 400 orang. Dari mana mereka hidup? Dari sahabat yang kaya, termasuk dari Nabi. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang punya satu piring makanan harus cukup untuk 2 orang. Siapa yang punya 2 piring makanan yakfi alal arba, harus cukup untuk 4 orang, dan seterusnya. Nah, itu pemimpinnya adalah Sayyiduna Abu Hurairah. Alumninya yang menonjol siapa? Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Al-Irbad ibn Sariyah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan seterusnya yang menonjol. Ya, Abu Hurairah ini belajar kepada Nabi tidak lama, Pak, hanya 3 tahun saja, kurang lebih 3 tahun. Jadi ketemu Nabi di tahun ke-7 Hijriah, Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, hanya 3 tahun saja. Tetapi kenapa beliau menjadi periwayat hadis yang paling banyak? Karena mulazamah dengan nabinya tiap hari, Pak. Belajar dengan nabinya tiap hari, tinggal di masjid. Jadi bukan marbot, memang tinggalnya di masjid. Dan Nabi juga tinggalnya di Masjid Nabawi gitu. Kalau ditanya model pendidikan seperti pesantren di dunia ini yang pertama kali itu di mana? Ya, di Madinah itu pada masa Nabi. Yang ini kemudian dilanjutkan oleh para ulama di dunia dengan mendirikan lembaga-lembaga atau boarding school gitu ya, seperti pesantren. Tapi Ashabus Suffah ini dibubarkan pada masa Sayyidina Umar, karena sudah banyak yang menjadi ulama hasil pengkaderan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada masa Sayyidina Umar dibubarkan, disebar ke berbagai wilayah menjadi duat, menjadi para dai, disebar ke Kufah, disebar ke Basrah, ke Syam, dan seterusnya. Ya, ini Sayyidina Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa, barang siapa yang menghilangkan atau meringankan an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, satu kesulitan, min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan dunia, naffasallahu anhu, maka Allah akan menghilangkan baginya, maka Allah menghilangkan anhu baginya, kurbatan, satu kesulitan, min kurabi yaumil kiamah, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Ada satu hadis, kalau tidak salah pernah saya sampaikan juga. Itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian beliau ditanya lagi dalam hadis itu, ya Rasulullah, wa ayyul a'mal ahabbu ilallah, lalu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau menjawab, yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan, kesenangan terhadap hati kaum muslimin.
Ya dengan cara apa saja, dengan senyum. Dunia ini kan penuh dengan kesedihan, masalah, Pak ya. Kalau Bapak tidak bisa memberikan kebahagiaan dengan tenaga, dengan harta, dengan jiwa, dengan jasa, dengan senyum juga bisa. Bapak sudah kenyang, tetapi ada orang ingin mengundang Bapak di rumahnya makan. Datang aja. Dengan datangnya Bapak ke sana, walaupun sudah kenyang, yang mengundang itu bahagia. Itu amalan paling utama. Terusan hadis itu, au takshifu anhu kurbah. Yang pertama tadi apa? Memberikan kebahagiaan terhadap kaum muslimin, atau kata Rasulullah, engkau menghilangkan kesulitan mereka, menghilangkan kesulitan mereka. Nah, ini sesuai dengan hadis ini. Balasannya akan dihilangkan juga kesulitan-kesulitan yang akan menimpanya pada hari kiamat. Saya pernah sampaikan ada satu makalah dari ulama sufi itu. Laisa hunaka tariqun aqrabu wa afdalu wa asra'u ilallah ala rohati syakhsin itu. Tidak ada jalan atau tariqah yang paling cepat mengantarkan seseorang kepada Allah. Dalam bahasa tasawuf itu wusul. Tidak ada tariqah, tidak ada jalan yang paling cepat mengantarkan seseorang kepada Allah. Yang paling utama, yang paling dekat, melainkan memberikan kenyamanan terhadap orang lain. Makanya Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Muslim yang seperti apa yang utama itu? Jawaban beliau, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang utama, yang istimewa, yang afdal adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Makanya dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka itu al-fam, yang pertama lisan yang buruk, jadi menyakiti orang lain, wal farji. Apa farji itu? Kemaluan, maksudnya perzinaan. Dua hal ini yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka tuh. Nabi juga ditanya, ya Rasul, hal apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga? Dua, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Jadi tadi Pak ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama memberikan kebahagiaan, kenyamanan ke dalam atau kepada hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurbah, atau menghilangkan kesulitannya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Ini yang agak berat ini. Membayarkan hutangnya. Ya kalau ada, alhamdulillah bayar. Tapi kalau bisa, kalau tidak ada pun, ya sebisa mungkin dibantu dengan tenaga, atau ditunjukkan misalnya saya sedang tidak punya uang ini, Bapak bisa datang ke Pak Ketua DKM Pak Haji Suradi itu, pas itu penuh di ATM-nya, tinggal gesek. Ya sama saja kan, mandalla ala khairin falahu ka ajri fa'ilihi kan. Jadi caranya begitu, menunjukkan orang itu agar masalahnya selesai. Saya sedang tidak punya uang, tapi kalau Bapak mau, Bapak bisa datang ke Pak Haji Teddy misalnya, ke Pak Haji Dedi itu mobilnya 3 itu,
Pas itu. Rumahnya bertingkat. Istrinya masih satu kan? Enggak 4 kan? Tuh. Caranya bisa seperti itu. Jadi memberikan kebahagiaan, kenyamanan sehingga orang yang meminta tolong itu sedikit lega begitu. Autatrudu anhu ju'an. Amalan paling dicintai oleh Allah selanjutnya adalah memberi makan orang yang kelaparan. Saya pernah sampaikan, ini penelitiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Tidak ada amalan yang paling utama selain daripada memberi makan orang yang kelaparan. Bahkan tidak hanya orang kelaparan, ngasih makan kepada siapa saja itu amalan paling utama. Kenapa? Karena makanan itu masuk ke dalam perut jadi daging. Daging itu habisnya kapan, Pak? Daging itu habisnya kapan? Jadi, mohon maaf, air mani kemudian bercampur dengan ovum, apa bahasanya? Jadi anak sampai kapan habis? Kalau anak tersebut melakukan amal solehnya akan mengalir juga kepada pemberi makan gitu. Jasko cocok lagi. Jasko itu perlu dilestarikan itu. Itu memperhatikan orang kelaparan gitu. Ya, terutama apa? Nasi liwetnya itu luar biasa itu. Guru saya pernah saya sampaikan juga di Jogja itu punya hobi, setiap tamu yang datang ke rumah beliau itu harus makan dulu. Jadi sebelum ngobrol, monggo makan dulu, apa ya bahasa Jawanya itu pinara, makan dulu. Jadi yang punya masalah datang ke sana selesai masalah. Kalau kita kan enggak Pak ya, yang tadinya enggak punya masalah datang ke Bapak jadi ada masalah gitu. Ini luar biasa, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu. Orang punya masalah banyak, datang ke beliau, sowan ke mereka, itu sebelum menyampaikan hajat sudah selesai persoalan gitu. Disuruh makan dulu, tenang hatinya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau mau berkonsultasi, mau meminta nasihat itu jangan kepada orang yang di rumahnya tidak ada makanan gitu. Nggak tahu saya alasan beliau ngomong begitu apa itu Pak. Jangan meminta nasihat kepada orang yang di rumahnya tidak ada makanan. Kata Imam Syafi'i. Ya makanan aja susah Pak ya. Dia cari bagaimana memberikan nasihat. Atau mungkin juga orang lapar itu susah mikirnya Pak. Bisa jadi. Saya nggak tahu takwil atau tafsir perkataan beliau seperti itu. Tapi yang jelas memberikan makan, apalagi yang memberikan itu orang soleh, itu amalan paling utama. Makanan orang soleh itu kan obat Pak ya. Sampai Imam Syafi'i makan banyak itu ketika diundang oleh muridnya. Siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai heran anaknya Imam Ahmad. Ini ulama kok makannya banyak. Kemudian diperhatikan sama anaknya Imam Ahmad. Dilihat malam kok nggak tahajud begitu. Kemudian bangun malam, datang sholat subuh, nggak wudhu dulu begitu. Anaknya nanya kepada ayahnya, bapaknya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad menanyakan, kenapa Imam kok makannya banyak? Dijawab oleh Imam Syafi'i, makanan orang soleh itu obat pertama. Jadi Bapak kalau diundang sama orang soleh makan yang banyak gitu, karena akan menjadi obat. Kenapa obat? Karena orang soleh itu pasti halal makanannya. Orang soleh itu tidak mungkin sembarangan mencari ma'isyah, mencari rizkinya. Yang kedua, kenapa saya tidak bangun malam? Karena pada malam itu saya menyelesaikan 70 atau berapa persoalan
hukum. Tentu ini lebih utama daripada sekedar sholat tahajud. Kalau sholat tahajud kan untuk diri sendiri, Pak, ya. Tapi menyelesaikan hukum ilmu ini manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Makanya orang alim itu, mohon maaf, orang alim, orang yang mengajar itu meskipun amal ibadahnya terlihat sedikit, Pak, ya. Ini semuanya pengajar, insya Allah, minimal ngajarin di rumah anaknya. Itu didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini, Pak. Itu dalam hadis, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al khair. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi, sampai an-namlah. Apa namlah itu? Semut yang ada di lorongnya, sampai ikan paus yang ada di lautan, itu la yusalluna ala muallimin nas al khair, bersolawat kepada pengajar kebaikan. Ad-dunya mal'unah, kata Nabi, dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya terlaknat, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma'walah, atau segala sesuatu yang menyebabkan ridha Allah, rahmat Allah turun, apa saja, duduk di sini, insya Allah jauh daripada laknat. Sedekah, senyum di jalan, semua kebaikan yang semisal dengan zikir, tilawah Quran, salat dan seterusnya. Au aliman wa muta'alliman, hadis itu. Atau seorang yang alim dan seorang yang pelajar, gitu. Jadi jangan sampai itu Bapak keluar dari 4 kategori ini tuh, kalau tidak ingin dilaknat. Pertama, zikrullah. Kedua, segala sesuatu yang menyebabkan ridha Allah itu turun, diberikan kepada hambanya. Yang ketiga, seorang alim. Yang keempat, seorang pelajar. Kalau kata Abu Darda, sahabat mulia Abu Darda, kun aliman, jadilah engkau sebagai orang yang alim. Kalau nggak bisa menjadi orang yang alim, muta'alliman, minimal sebagai seorang pelajar. Kalau nggak bisa juga, apa? Au mustami'an, minimal sebagai seorang pendengar. Saking sibuknya nyari dunia, Pak, ya, yang dicari dunia gitu, siang malam. Jadi orang alim nggak bisa, jadi pelajar yang istiqomah nggak bisa, minimal jadi mustami. Nggak bisa juga au muhibban, kata Abu Darda, sebagai pecinta ilmu dan ahlinya. Jangan sampai itu nggak cinta ilmu, nggak cinta ahli ilmu. Wa illa fatahlik, gitu ya. Kalau tidak sama sekali masuk kategori 4 ini, ya binasa, bahaya. Tadi sampai autat turudu an rujuan, gitu Pak, ya. Amalan paling utama, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau memberikan makan terhadap orang yang kelaparan. Itu hadisnya panjang. Beliau mengatakan lagi, wali an amshiya ma'a akhir, gitu ya, fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Luar biasa ini. Saya berjalan, kata Rasulullah, dengan saudara saya, dalam riwayat lain ma'akhil muslim, dengan saudara muslim saya, untuk menyelesaikan hajat mereka, kebutuhan mereka, itu lebih saya sukai iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan.
Ada orang datang kepada Rasulullah punya masalah, kemudian beliau ingin menyelesaikan masalah orang tersebut, itu lebih beliau sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Orang iktikaf itu apa kerjaannya, Pak? Zikir, baca Quran, qiyamul lail selama 1 bulan. Sholat di Masjid Nabawi berapa kali dikalikannya? 1 rakaat ini berapa ribu rakaat, Pak? 10.000 apa berapa? 10.000 ya. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Itu masih tidak lebih baik daripada memperhatikan orang yang punya masalah. Ini diteliti oleh para ulama. Kenapa? Karena iktikaf itu ibadah qasirah, kata mereka. Ibadah individual yang manfaatnya ya pada saat itu hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Adapun menolong orang lain ya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri manfaatnya, yang meminta tolong pun merasakan manfaatnya. Makanya ada sebuah kaidah fikih itu, al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Ibadah sosial lebih utama daripada ibadah individual. Tapi yang sifatnya sunnah, Pak ya. Kalau yang wajib tidak bisa dibandingkan. Bagusan mana sholat maktubah dengan zakat fitri? Nggak bisa dibandingkan, dua-duanya wajib. Yang bisa dibandingkan itu hal-hal yang sunnah saja. Bagusan mana haji yang kedua dengan menyantuni anak yatim? Itu baru bisa dibandingkan. Haji pertama wajib, nggak bisa dibandingkan dengan sholat maktubah. Tapi kalau haji yang kedua sunnah, bisa dibandingkan dengan menyantuni anak yatim. Kalau melihat kaidah yang tadi, al-muta'addiyatu afdalu minal qasirah, maka menyantuni anak yatim lebih utama daripada haji yang kedua. Memperhatikan anak yatim itu lebih utama. Dalam sebuah hadis, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya melainkan surga. Tetapi tidak dijelaskan surga di sini surga dengan siapa atau surga yang mana. Itu pun kalau mabrur. Adapun menyantuni anak yatim sudah jelas itu dalam hadis, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya beserta penanggung anak yatim akan bersama-sama di surga, sambil memberikan isyarat jari dan telunjuk beliau, saking dekatnya dengan Rasulullah. Artinya surganya Nabi itu ya paling tinggi, super eksekutif, VVIP. Bagaimana kalau saya bisa dua-duanya? Ya lebih baik. Haji iya, peduli terhadap sosialnya juga bagus gitu. Itu luar biasa. Nabi hanya haji 1 kali, umroh hanya 4 kali. Padahal punya kesempatan minimal haji itu 4 kali atau 3 kali. Karena syariat haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi kalau dihitung 4 tahun ya, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 4 tahun, 7, 8, 9, 10. Beliau meninggal tahun 11 Hijriah. Dan umroh nggak bisa dihitung, bisa ribuan kali, tetapi beliau tidak lakukan. Kenapa? Karena beliau lebih mendahulukan ibadah-ibadah yang sifatnya individual. Apa? Ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Tadi hadisnya bagaimana, Pak? Wali an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an
a'takifa fi hadzal masjid syahran. Terusan hadisnya, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan tutup auratnya, tutup aibnya, cacatnya pada hari kiamat. Jadi jangan suka marah gitu. La taghdab walakal jannah gitu. Ya. Wa man qadama ghaidahu, terusan hadisnya, walau syaa ayyumdiyahu amdah mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu membalasnya. Ada orang mukul, dia mampu mukul juga, tapi dia tahan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan pengharapan kepadanya pada hari kiamat. Saya pernah sampaikan, orang berbuat buruk itu boleh kita balas. Bapak mukul 1 kali, saya pukul lagi boleh dalam Islam. Asal impas Pak ya, 1 kali ya pukulnya 1 kali. Dalam Quran, wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Ya balasan 1 keburukan ya 1 keburukan, 2 keburukan ya 2 keburukan. Cuma yang jadi persoalan, nafsu kita seringkali lebih itu Pak. Orang mukul 1 kali, kita pengennya 2 kali gitu. Nah yang keduanya ini yang dosa. Orang ngatain kita goblok misalnya, kita pengennya lebih dari itu. Lu juga goblok, udah goblok pesek misalnya. Apalagi, nah yang seterusnya itu yang bikin dosa itu. Maka pahala orang yang mampu menahan semua ini itu luar biasa. Ini termasuk amalan yang paling utama dan termasuk amalan yang pahalanya tidak terbatas dalam Al-Quran itu. Wa jazaa'u sayyi'atum mithluha faman afa, terusan ayatnya, wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi barang siapa yang mampu memaafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Artinya tidak terbatas. Ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas. Pertama, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu disempurnakan di sisi Allah tanpa batas. Yang kedua, pahala memaafkan. Yang ketiga, pahala puasa. Itu puasa tidak terbatas pahalanya. As-saumu li, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, untukku. Seolah-olah Allah memonopoli untuk dirinya sendiri. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini satu hadisnya sahih tadi yang saya sampaikan. Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya, beberapa yang tadi saya sebutkan. Sururun tudkhiluhu ala muslim, au takshifu anhu kurbah, au tatrudu anhu ju'an, au taqdi anhu dainan, wa li an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kemudian wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah, wa man qadama ghaidahu walau syaa ayyumdiyahu amdah mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Dan seterusnya, masih panjang hadisnya ya. Saya teruskan Pak ya. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan, yassarallahu alaihi, maka Allah akan memudahkan atasnya fid dunya wal akhirah,
baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini mohon maaf yang menjadi tujuan pokok diutusnya Rasulullah. Innama bu'istu muyassiron. Apa dalam hadis itu, innallaha lam yab'atsani mu'annitan wala muta'annitan. Riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutusku menjadi orang yang menyusahkan orang lain atau memaksakan kehendak, enggak. Walakin ba'atsani mu'alliman muyassiron. Akan tetapi Allah mengutusku itu sebagai seorang pengajar dan sebagai orang yang hobinya, sukanya memudahkan orang lain. Kenapa ini ada isyarat sebenarnya ya? Kenapa di sini Nabi menggabungkan antara mu'alliman dengan muyassiran? Orang alim kemudian orang yang memudahkan orang lain. Kenapa gitu Pak? Kira-kira? Karena orang alim itu Pak ya, kalau alim betul, ilmunya tabahur, itu akan memudahkan orang lain. Mungkin untuk dirinya sendiri ketat, tapi untuk umatnya, untuk masyarakatnya, untuk jamaahnya, dia akan memberikan opsi-opsi. Saking banyaknya ilmu yang dia miliki. Ya, semakin banyak ilmu akan semakin bijaksana, akan semakin memudahkan banyak orang. Sebaliknya, semakin terbatas ilmunya, biasanya kaku Pak, biasanya kaku. Menyulitkan biasanya. Ya. Ini waman yassar ala musirin, siapa yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusan dia baik di dunia maupun di akhirat. Waman satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya, cacat-cacatnya baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Itu aja prinsipnya Pak. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, ya jangan pelit nolong orang lain gitu. Ini kira-kira bisa dihafal Pak hadis ini? Kepanjangan Pak ya. Coba ini aja, sedikit aja nih Pak. Wallahu, mari. Suaranya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilma, mencari ilmu, di mana ia mencari di dalamnya ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita jangan hanya dengar surga Pak ya, mudah-mudahan masuk juga ya. Tiap hari dengar surga, Jumatan surga lagi, pengajian begini surga, kalau nggak masuk rugi nih Pak. Kalau ada yang bertanya apa perbedaan fikhun dengan ilmun, pernah dengar Pak ya, fikhun, fikih dengan ilmun. Kalau fikhun itu
biasanya dilekatkan khusus untuk ilmu agama. Makanya ada doa Nabi itu, Allahumma faqihna atau faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi untuk Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Ketika kecil didoakan oleh Nabi, ya Allah pahamkan dia dalam agama dan ajarkan ia ta'wil, tafsir Al-Quran maksudnya. Dan doanya dimakbul, diijabah. Beliau menjadi Syekhul Mufassirin, gurunya para ulama tafsir di dunia ini. Nah, beliau menggunakan kalimat fiqhun. Makanya dalam hadis itu mayyuridillahu bihi khairan, itu ya, yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memahamkan ia dalam agama. Jadi apa namanya? Dia ada kesenangan untuk belajar ilmu agama gitu. Dalam Quran itu jangan semuanya jadi bisnismen, jangan semuanya jadi ekonom, jangan semuanya jadi dokter, ada dokter. Tapi harus ada yang tafaqquh fiddin, yang memahami agama. Untuk apa? Liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar nanti pulang memberikan peringatan kepada masyarakatnya, menunjukkan kepada jalan yang benar. Kalau ilmun, mohon maaf, kalau ilmun itu umum, tidak hanya ilmu agama tetapi ilmu-ilmu yang lain, biologi, geologi, matematika, itu masuk kategori ilmu. Kalau ditanya perbedaannya apa gitu ya. Tetapi mohon maaf, dari kata ilmun atau fiqhun ini, kalau tujuannya lillah gitu ya, tujuannya libtigha'i mardatillah, mencari ridho Allah, ya semuanya akan menjadi sebab mudahnya ia masuk ke dalam surga ya. Sebagai seorang dokter, kalau tujuannya menolong begitu, menjadi jalan ia masuk ke dalam surga. Sebagai seorang ekonom, tujuannya memakmurkan masyarakatnya, menjadi sebab jalan menuju surga, dan seterusnya. Saya baca sampai selesai Pak ya? Belum isyraq nih? Udah lewat? Oke, ini tanggung hadisnya, dikit lagi. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mempelajari Al-Quran, bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan diturunkan atas mereka ketenangan ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan atas mereka apa itu? Kasih sayang, rahmat. Artinya Allah akan memberikan kepada mereka ketenangan, dan Allah juga akan memberikan kepada mereka rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Jadi yang hadir di sini, mohon maaf, tidak hanya kita. Insya Allah ada malaikat yang memintakan istighfar, permohonan maaf kepada Allah sebab hadirnya kita di sini. Wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka. Siapa Pak? Yang yatluna kitab Allah itu Pak ya, wa yatadarasunahu, yang belajar kitab Allah, membaca kitab Allah, mempelajarinya, fi man indah, di makhluk sekelilingnya. Kita disebut oleh bupati saja
itu bahagianya luar biasa. Maka bagaimana kalau nama kita disebut oleh Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan pemilik langit dan bumi. Itu Pak Haji Wahyu itu semangat sekali belajar ilmu nahunya, belajar ilmu sorofnya, belajar ilmu tafsirnya, disebut-sebut di makhluk sekeliling Allah. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak mempercepat atau tidak dipercepat oleh nasabnya. Meskipun nasabnya baik, nasab orang soleh misalnya, tapi kalau dia tidak beramal soleh, ya tidak dipercepat oleh nasabnya tersebut. Makanya Nabi itu dalam mendidik keluarganya itu mengatakan begini, Pak. Ya Fatimah, Fatimah putrinya, Pak ya. I'mali, beramalah Fatimah. Fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Karena saya tidak bisa menolong kamu nanti di akhirat gitu. Itu tidak edukatif kalau mengatakan udah semaumu saja, nanti saya tolong di akhirat. Tidak mendidik. Nah, dikuatkan dengan hadis ini, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Kalau dia lambat amalnya, ya tidak bisa dipercepat dengan nasab yang baik itu. Terakhir saya ingin menyampaikan satu kalam hikmah. Ya ada hubungannya dengan ini. Dari Ma'ruf Ar-Rusafi, nama penyairnya. Wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahu dzakarul jaduda. Seburuk-buruknya orang adalah orang yang tidak punya prestasi. Kalau ada yang mendahului mereka, apa? Yang lebih baik daripada mereka, zakarul jaduda. Ini orang yang buruk ini menyebut leluhurnya, padahal dia sendiri tidak punya amal soleh, tidak punya prestasi. Ini kalau bukan karena bapak saya ini nggak berdiri, ini kalau bukan karena kakek saya nggak seperti ini. Dia sendiri tidak punya amal soleh, tidak punya prestasi. Itu orang paling buruk. Ada yang mengungguli mereka, nggak terima disebut leluhurnya. Itu orang yang paling buruk, kata Ma'ruf Ar-Rusafi. Sebaliknya, wa khairun nasi dzu syarafin qadimin. Orang yang paling mulia, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang punya nasab baik, keturunan orang-orang mulia, orang-orang soleh, para ulama. Aqama li nafsihi hasaban jadida atau syarafan jadida, tetapi dia sendiri mampu membuat kemuliaannya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi mudah-mudahan masyarakat kita khususnya di komplek Panorama Serpong ini diberikan keberkahan oleh sebab istiqomahnya Bapak Ibu memakmurkan Masjid Al-Ikhlas ini, dan mudah-mudahan wabah yang sampai sekarang belum jelas kapan berakhirnya segera ya dihindarkan, tidak hanya di negara-negara yang mayoritas muslim, tetapi di negara-negara yang minoritas juga cepat dihilangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sholat isyraq.